Salah satu indikator atau tanda seseorang memiliki entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan adalah mampu membuat usaha bisnis sendiri menjadi wirausahawan. Keberhasilan wirausahawan adalah saat usahanya dapat menghasilkan keuntungan atau laba, mampu memperkerjakan banyak orang, memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya, serta dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negaranya. Faktor penyebab keberhasilan wirausahawan biasanya erat kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut. A. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, dan jujur terhadap tujuan yang akan dicapai. B. Disiplin dan berani berbuat karena memiliki potensi, bakat, pengalaman, dan pengetahuan pada bidang bisnis yang dipilihnya, karena adanya keyakinan atau kepercayaan diri yang kuat, dan karena memiliki fasilitas-fasilitas untuk menunjang kelancaran usahanya yang cukup memadai. C. Dapat melaksanakan prinsip-prinsip manajemen dengan baik. Selain itu, yang menjadi modal utama untuk meraih keberhasilan dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Pola pikir yang mengarah pada sikap dan kemauan untuk sukses. Kepribadian yang kuat untuk sukses. Kecakapan dalam mengelola usaha untuk sukses. Menerapkan manajemen usaha yang baik. Berani menanggung resiko dalam usaha atau bisnis. Secara singkat, keberhasilan usaha atau bisnis wirausahawan dalam mengelola usahanya dapat diidentifikasi pada hal-hal seperti berikut ini, yaitu sikap dan kemampuan serta tindakan-tindakan nyatanya, keberanian untuk berinisiatif, kecakapan dan keahliannya sesuai dengan bidang usahanya, pengalaman dan pendidikan, kegagalan wirausahawan. Beberapa alasan utama kelemahan dalam usaha atau bisnis secara umum dapat diidentifikasikan sebagai berikut. A. Tidak atau jarang mempunyai perencanaan yang tertulis. B. Tidak memiliki pendidikan yang relevan. C. Tidak berorientasi ke masa depan. D. Kurang spesifikasi. E. Jarang mengadakan inovasi. F. Tanpa pembukuan yang teratur. G. Tidak mengadakan analisis pasar. H. Kurang pengetahuan hukum dan peraturan. I. Kurang mempelajari ilmu modern. J. Cepat puas diri. Sedangkan beberapa hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha antara lain sebagai berikut. A. Tidak adanya perencanaan yang matang. B. Bakat yang tidak cocok. C. Kurang pengalaman. D. Tidak mempunyai semangat berwirausaha. E. Kurang modal. F. Lemahnya pemasaran. G. Tidak mempunyai etos kerja yang tinggi. Dalam kenyataannya, ternyata keberhasilan seorang wirausaha tidak mutlak tergantung pada pendidikan yang mereka miliki, tetapi justru tergantung pada kemauan dan keberanian mereka dalam memulai dan menjalankan usahanya. Terbukti banyak pula wirausahawan yang berpendidikan rendah, tetapi sukses dalam berwirausaha. Akan tetapi, hal ini bukan berarti pendidikan yang dimiliki seseorang tidak memiliki andil dalam keberhasilan usaha seseorang. B. Perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Budaya tradisional sebagai sumber inspirasi. Budaya tradisi dapat dikelompokkan menjadi budaya non-benda dan artefak atau objek budaya. Budaya non-benda diantaranya pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Setiap jenis budaya tradisi, baik non-benda maupun artefak atau objek budaya, dapat menjadi sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi produk kerajinan. Setiap daerah dapat mengembangkan kerajinan khas daerah yang mengambil inspirasi dari budaya tradisi daerahnya masing-masing. Kekayaan budaya tradisi Indonesia adalah kearifan lokal yang dapat menjadi sumber inspirasi yang tidak ada habisnya. Sumber daya, material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan.
Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M, yakni man atau manusia, money atau uang, material atau bahan, mesin atau peralatan, metode atau cara kerja, dan market atau pasar. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, keterampilan produksi, dan budaya lokal yang ada di daerah setempat. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya akan menawarkan karya-karya kerajinan inovatif kepada pasaran. Pasar sasaran dari produk kerajinan ini adalah orang-orang yang menghargai dan mencintai kebudayaan tradisional. Kemampuan mengatur keuangan dalam kegiatan usaha akan menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha. C. Perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan, pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan. Dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati pasar. Perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda akan menerjemahkan sesuatu yang abstrak menjadi benda. Misalnya, inspirasi diambil dari sebuah cerita rakyat menjadi sebuah diorama mini yang menggambarkan salah satu adegan dalam cerita rakyat tersebut. Contoh lain adalah mengambil inspirasi dari kepercayaan simbolis burung enggak untuk dibuat menjadi ide untuk tekstil atau busana. Tahap penerjemahan meliputi pemahaman terhadap makna simbol, mencari kata kunci yang dapat menjadi dasar dari pengembangan ide produk, mencari ide-ide fungsi dan bentuk kerajinan. 1. Pencarian ide produk. Ide bisa muncul secara tidak berurutan dan tidak lengkap, tetapi dapat juga muncul secara utuh. Salah satu dari kita bisa saja memiliki ide tentang suatu bentuk unik yang akan dibuat. Ide bentuk tersebut akan menuntut kita untuk memikirkan teknik apa yang tepat digunakan dan produk apa yang tepat untuk bentuk tersebut. Salah satu dari kita juga bisa saja mendapatkan ide atau bayangan tentang sebuah produk yang ingin dibuatnya, material, proses, dan alat yang akan digunakan secara utuh. Untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan untuk rancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, mulailah dengan memikirkan hal-hal berikut ini. Pertama, budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi? Produk kerajinan apa yang akan dibuat? Mengapa produk kerajinan tersebut dibuat? Siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Bahan atau material apa saja yang akan dipakai? Warna dan atau motif apa yang akan digunakan? Adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan? Bagaimana proses pembuatan produk tersebut? Alat apa yang dibutuhkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diungkapkan dan didiskusikan dalam kelompok dalam bentuk curah pendapat atau brainstorming. Pada proses brainstorming ini, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Beri kesempatan juga untuk munculnya ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun. Tuangkan ide-ide tersebut ke dalam bentuk tulisan atau sketsa. Kunci sukses dari tahap brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya, dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Curah pendapat dilakukan dengan semangat untuk menemukan ide baru dan inovasi. Semangat dan keberanian kita untuk mencoba membuat inovasi baru akan menjadi bekal kita berkarya di masa depan. 2. Membuat gambar sketsa. Ide-ide produk, rencana, atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan
atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Ide-ide rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku atau lembaran kertas dengan menggunakan pensil, spidol, atau ballpoint, dan sebaiknya hindari penggunaan penghapus. Tariklah garis tipis-tipis dahulu. Jika ada garis yang dirasa kurang tepat, abaikan saja. Buatlah garis lain pada bidang kertas yang sama. Demikian seterusnya, sehingga kamu berani menarik garis dengan tegas dan tebal. Gambarkan idemu sebanyak-banyaknya. Dapat berupa variasi produk. Satu produk yang memiliki fungsi sama, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Produk dengan bentuk yang sama, dengan warna dan motif yang berbeda. 3. Pilih ide terbaik. Setelah kamu menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa, mulai pertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. 4. Prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi. Artinya, hanya digambarkan pada bidang datar. Kerajinan yang akan dibuat berbentuk 3 dimensi. Maka, studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. 5. Perencanaan produksi. Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Produk